Assalamualaikum. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa. Bagaimana tangannya kalau berdoa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Amin. Ibu guru mau panggil dulu nama kalian ya. Ya. Dengarkan namanya ya. Mita Sari, Safa Al-Hikmah. Ya, tadi hadir semua ya. Ibu guru memperlihatkan buku yang kita akan pelajari pada hari ini. Ya, sampul buku yang kita akan pelajari hari ini. Ya, ini sampul buku yang kita pelajari hari ini atau kulit buku. Ya, ya. Nah, sekarang anak-anak, menurut kalian itu baguskah buku? Sampul bukunya Ibu Guru? Ya. Senangkah melihatnya? Bagus. Kalau senang melihatnya, sebentar kita belajar membaca nyaring. Ya, ya. Yang kita baca adalah singa yang sakit. Ya, jadi pengarang singa yang sakit ini adalah Dahni Laroti. Ya. Jadi sekali lagi saya tanya, apa judul pelajaran kita pagi hari ini anak-anak? Harimau dan kancil. Yang lain apa? Harimau yang sakit. Harimau yang sakit. Siapa pengarangnya? Dahni Laroti. Jadi anak-anak, Ibu Guru akan membaca cerita ini dengan suara yang nyaring. Ya, membaca dengan suara yang nyaring. Dengarkan di sini semua ya. Ya. Singa sedang sakit perut dan semua dokter di hutan mengunjunginya. Bau mulutmu luar biasa, tuanku, seru zebra. Pernahkah kalian melihat zebra? Pernah? Bagus. Dilihat di mana? Dilihat di televisi? Ya. Berani benar kau? Berani benar kau? Itu. Kata siapa itu? Kata singa. Berani benar kau? Tuh. Singanya marah ya? Singa marah, galak singa. Benar, ya? Nah. Kata singa yang angkuh dan memukul zebra. Jadi singanya angkuh, ya? Angkuh itu sama dengan, siapa yang tahu artinya angkuh? Angkuh itu artinya sombong. Iya, sombong dia. Siapa yang angkuh tadi? Yang angkuh siapa? Harimau.
paling Hah? Ya, dia bilangkan siapa? Dia bilangkan zebra. Ya, paling sombong dia. Ya. Bau yang menyenangkan, kata kancil. Kau pikir aku bodoh? Gitu. Kau pikir aku bodoh? Nah, itu bahasa siapa? Bahasa harimau. Ya. Yang bilang kancil katanya baunya menyenangkan. Jawab harimau, kau kira aku bodoh? Marah tuh? Dia marah dia. Nah, lanjut ya. Aum singa marah dan memukul kancil itu. Aum singa marah dan memukul kancil itu. Dan apa pendapatmu? Katanya singa. Ya. Ya. Apa pendapatmu? Tanya singa pada rubah. Tanya singa pada rubah. Rubah itu adalah binatang. Teman-temannya zebra, temannya harimau, ya. Ya, penghuni hutan dia, penghuni hutan. Jadi rubah itu bentuknya seperti anjing, mulutnya panjang, moncong mulutnya. Itu rubah, ya. Rubah. Kita lanjut? Iya. Atau ada yang mau ditanyakan? Ya, karena sebentar Ibu Guru akan mau tanya apa-apa kata-kata yang kalian tidak tahu sesuai bacaan tadi, kalian tanyakan sama Ibu Guru. Baru kita jawab sama-sama. Ya, makanya dengarkan baik-baik tadi. Lanjut. Sayang sekali tuanku. Jawab hewan cerdik itu. Sayang sekali tuanku. Jawab hewan cerdik. Kalau menurut Anda ini hewan cerdik itu yang mana? Siapa yang dimaksud hewan cerdik? Kancil. Kancil, pintar sekali. Ya, yang dimaksud hewan cerdik adalah kancil. Kancil. Hidungku sedang pilek dan aku tidak bisa mencium apa-apa. Itu kata kancil. Ya, dia hidungnya pilek katanya. Dia tidak bisa mencium apa-apa. Kalau pilek itu apa namanya? Hidungnya katanya tersumbat. Ya, hidungnya katanya tersumbat. Jadi tadi Ibu Guru sudah membacakan tentang cerita kancil dan harimau. Menurut kalian apa saja yang kalian tidak tahu? Kata-kata apa saja yang kalian tidak tahu di sini? Silakan bertanya. Ibu Guru tidak marah. Bagus. Apa yang mau ditanyakan? Ya, angku itu apa? Bagus sekali. Angku itu apa? Tadi sudah dengar kata angku toh? Siapa tadi yang angku? Harimau. Nah sekarang pertanyaan temanmu, angku itu apa? Siapa yang tahu jawab? Siapa yang bisa menjawab? Ya bagus. Apa jawabannya? Angku itu apa? Sombong. Angku itu sombong. Yang lain? Sombong. Masih ada kata lain selain kata sombong? Kalau tidak ada, ibu yang mau tanya. Siapa yang bisa mencontohkan bagaimana gerakan singa pada saat dia sakit perut? Siapa yang bisa mencontohkan? Mencontohkan singa pada saat sakit perutnya. Ayo sini nak. Ya pintar. Bagaimana modelnya? Nah sini. Bagaimana modelnya kalau singanya sakit perut? Ya dia pegang perutnya ya. Bagaimana mukanya, senyum kah? Tidak. Ya begitu ya. Ya bagus. Nah sekarang ibu telah selesai. Maka sebelum pulang kita membaca doa. Jangan
Kalau kita bilang halo, jawabnya halo. Hai ya. Halo. Hai. Halo. Jadi hari ini kita akan memulai kegiatan membaca nyaring. Nah, sebelum mulai kegiatan, sebaiknya diawali dengan berdoa. Siapa yang bisa bikin doa? Kalau begitu, boleh bikin doa ya? Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dengan khusyuk di dalam hati sambil menundukkan kepala dan menandakan tangan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, seperti yang Guru sampaikan tadi, bahwa hari ini akan dilaksanakan kegiatan membaca nyaring. Apa itu membaca nyaring? Membaca dengan suara yang nyaring. Nyaring itu artinya keras, ya. Nah, sebelum kita lanjutkan kegiatan membaca dengan nyaring, kalian lihat dulu di depan. Ini adalah buku yang akan Guru bacakan hari ini. Coba dilihat baik-baik sampulnya. Ada gambar apa ya? Kancil harimau. Kalau sampul belakangnya ada gambar apa? Oke. Menurut kamu kira-kira buku ini nanti membahas tentang apa? Kancil harimau semerah. Oke, nanti di dalam buku ini pasti akan dibahas tentang si kancil, harimau, dan elang. Nah, sebelum kita membaca buku secara nyaring, Bu Guru mau tahu dulu, kalian tertarik tidak dengan buku ini? Tertarik. Bacakan? Iya. Mau ya? Nah, sebelum kita membaca buku ini, kita harus tahu dulu siapa yang menulis. Jadi, di halaman pertama buku, itu selalu dituliskan nama pengarangnya. Jadi, kita setelah melihat, oh ini ada kancil harimau. Dan di sini ada pengarangnya ya. Nama pengarangnya adalah Dani Larifo. Ilustratornya adalah Daftar Media. Jadi buku ini dibuat sama beliau, ya. Gitu. Nah, kemudian Bu Guru akan mulai membacakan dongeng kancil dan harimau dengan lantang, ya, dengan elang, dengan suara yang nyaring. Selama Bu Guru membaca, kalian menyimak dan mengingat apa-apa saja yang perlu kalian pertanyakan di akhir kegiatan membaca. Ya, nah guru juga nanti akan gantian bertanya apa saja yang sudah kalian pelajari dari cerita yang guru sudah bacakan. Oke ya, siap? Ya. Cuaca siang itu cukup panas, membuat kancil kehausan. Beruntung, kancil menemukan sungai yang kecil di tepi hutan. Kancil segera meminum air sungai. Ah, segarnya, kata kancil. Berasa nikmatnya air sungai yang masih jernih itu. Selanjutnya, begitu kancil tampak lengah, harimau langsung menerjang. Beruntung, kancil sempat melihat bayangan harimau di air sungai, sehingga bisa menghindar terjangan dari harimau. Ya, harimau yang tanpa kelaparan langsung menyerang kancil dengan membabi buta. Kancil hanya berusaha menghindar mati-matian. Dalam suatu serangan, harimau bisa membuat kancil terdesak pada sebatang pohon. Ini ya, dia terdesak ke sebatang pohon. Tapi kancil berusaha tenang dan tidak panik. Nih. Tunggu, kamu lihat sungai kecil itu tidak? Kata kancil sambil menunjuk sungai kecil. Tempatnya meminum tadi. Harimau mengangguk. Tadi sewaktu aku sedang minum air sungai itu, aku melihat ada harimau selain kamu, kata kancil. Kamu pasti berbohong, sahut harimau tidak percaya. Kalau kamu tidak percaya, aku akan tunjukkan kepada kamu, kata kancil sambil melangkah ke tepi sungai diikuti harimau. Kancil melangkah harimau ke tepi sungai. Sampai di tepi sungai, lihat, ada harimau lain selain kamu kan? Kata kancil sambil menunjuk bayangan harimau di tepi sungai. Dia menunjuk ke arah air. Oke ya. Harimau yang tidak tahu kalau itu bayangannya sendiri merasa marah. Tanpa pikir panjang, harimau langsung menyerangnya.
Akibatnya harimau masuk ke dalam sungai. Beruntung sungai itu dangkal, sehingga harimau bisa menyelamatkan diri kembali ke tepi sungainya. Di tepi sungai, harimau segera mencari kancil, tapi kancil sudah pergi menjauh dari situ. Harimau tampak kesal dan marah, dibohongi dengan kancil. Ini dia harimau, dia kesal dan marah. Selanjutnya, lain kali aku tidak mau dibohongi lagi dengan kancil, janji harimau dalam hati. Pada suatu kesempatan, harimau akan membalas perlakuan dari kancil. Jadi sekian. Tadi harimau hampir memakan kancil, tetapi berkat pemikiran cerdik si kancil berhasil lolos. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, ada tidak kata yang susah dari cerita? Tidak ada. Kalau begitu Bu Guru mau tanya, siapa yang tahu arti membabi buta? Ada tadi membabi buta? Ada. Siapa yang tahu apa itu membabi buta? Hah? Wah, katanya diusahakan, betul tidak? Apa itu membabi buta? Kan, membabi buta itu adalah menyerang tanpa melihat alasan atau menyerang tanpa melihat apapun, menyerang secara brutal. Jadi ibaratnya orang ini biar pohon tidak ada salahnya dipukul. Ya, itu membabi buta ya. Tidak melihat lagi yang diserang itu apa. Dia menyerang dengan membabi buta. Apa pesan moralnya dari cerita tadi? Pesan moralnya apa? Kalau kita terdesak, harus tetap berpikiran tenang. Harimau tadi hampir makan kancil, tapi berkat kancil yang tenang, dia berhasil selamat. Kemudian gunakan kecerdikan. Apa kecerdikannya kancil? Menipu. Bagaimana cara ditipunya? Dia bilang, apa kata kancil tadi? Ada tidak? Bagaimana? Katanya? Ada yang harimau lain yang di sungai itu. Oh, ada harimau lain ternyata di sungai itu. Kemudian dia tunjukkan di mana? Di sungai. Kan kalau orang melihat ke sungai, apa yang kelihatan? Bayangan. Dia pikir betul ada harimau, jadi dia serang. Ternyata dia jatuh ke dalam sungai. Maka selamatlah si Kancil. senang tidak? Senang. Dulu dong. Jadi seperti itulah. Jadi kita sudah belajar tentang harimau dengan kancil. Lain kali kalau kita dalam masalah itu tetap harus berpikiran yang tenang seperti kancil, kemudian memikirkan solusi yang terbaik. Jangan cepat-cepat takut atau marah, ya, tetap berpikiran tenang. Mau lain kali dibacakan lagi cerita secara nyaring? Mau. Dengan cerita yang lain ya? Nah, nanti kita lanjutkan kegiatan membaca nyaringnya di pertemuan yang lain. Hari ini kita akhiri dulu. Bu Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ibu air kalau ini mau pegang di sini tidak ada masalah, mau pegang ke bawah juga tidak ada masalah. Yang penting jangan mengharap begini. Jadi ibu membaca sendiri namanya itu, bukan membaca nyaring bersama-sama. Nah, jadi membaca nyaring kelihatan, jadi besar. Kalau perlu ada cocok tadi tekanannya antara bacaan dengan kata-kata di dalam. Misalnya singa berkata tadi bacaannya lain, intonasinya yang lain. Cocok tadi. Nanti pada saat pendampingan di tempat lain kita lihat bahwa kondisinya kalau guru beli didampingi begini modelnya, setelah didampingi begini, maka tampilannya harus lebih bagus, lebih sempurna dari yang tadi. Yang kedua, timbre suaramu agak bagus ya, walaupun kayak suaraku serak-serak basah. Ibu Hinu suaranya bagus tadi, tapi saya belum beda apa nanti dibedakan kira-kira apa bedanya sebelum dampingan sama guru pertama dengan yang guru kedua. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, siapa di antara temanmu yang tidak hadir? Ada temanmu yang tidak hadir? Tidak ada. Kamu kenapa nak?
Tidak hadir temanmu? Hadir semua. Wah. Oke. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Tapi Pak. Anak-anak, kalau sudah siap, mari kita berdoa dulu ya. Ya. Berdoa tidak usah ada suaranya, tapi di dalam hati saja. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini Pak Guru akan mengajak membaca nyaring. Apa Nana? Membaca. Apa lagi? Apa? Bagus. Oke Nana? Ini Pak Guru bawa buku cerita. Ini sudah lihat? Ini kira-kira di sampul buku ini ada yang bisa tebak isinya apa ya? Coba lihat. Siapa yang tahu? Gambar apa ini? Gambar singa. Terus temanya singa apa? Anjing. Oke. Kita lihat ya, apa betul anjing atau bukan? Anak-anak, buku ini dikarang oleh Sita. Ilustratornya Mayang. Judulnya apa tadi? Kancil melawan singa. Apa tadi nak? Kancil melawan singa. Kancil melawan singa. Kira-kira kamu tahu? Siapa yang menang kalau kancil melawan singa? Singa. Hah? Singa. Kamu kira-kira katakan begini dong. Kira-kira kalau kancil lawan singa yang menang siapa? Singa. Oh, yang ditunjuk loh yang angkatan. Ya. Nah, oke, kita buka ya. Kita buka. Loh, ini tadi katanya singa, ini apa tadi katanya? Kancil. Kita baca isinya. Ini gambarnya. Terus singa yang sakit. Singa sedang sakit perut dan semua dokter di hutan mengunjunginya. Di mana tempatnya singa? Hutan. Bau mulutmu luar biasa. Tuanku, sering-sering. Berani bilang kau. Siapa yang bilang begitu berani bilang kau? Singa. Singa. Bagus. Kata singa yang angkuh dan memukul zebra. Oke, tahu itu zebra? Tahu. Pernah lihat zebra? Pernah? Oh, kalau begitu kita lanjut baca ya. Bau yang menyenangkan. Kata kancil. Kau pikir aku bodoh? Aum singa marah dan memukul kancil itu juga. Siapa yang bilang kau pikir aku bodoh? Kancil. Siapa yang bilang? Kancil. Nah, kau pikir aku bodoh? Aum singa marah dan memukul kancil itu. Yang bilang kau pikir aku bodoh siapa? Singa apa kancil? Singa. Dan apa pendapatmu? Jawab singa. Hidungku sedang pilek dan aku tidak bisa mencium apa-apa. Selesai. Anak-anak, bagaimana itu kalau harimau melaut?
Coba kamu. Coba kasih pesan, coba. Oh, coba. Mau harimau, kenal harimau kan? Kamu. Terus, kira-kira sudah sesuai ini tadi apa panggilan ini? Sebelum cerita. Kancil. Kancil apa tadi? Ini coba Pak Guru baca. Oh, mulutmu luar biasa tuan. Bau mulutmu luar biasa. Zebra. Jadi apa ini? Zebra bukan? Kancil. Apa? Kancil. Kamu berarti betul. Oke, anak-anak. Sampai di sini cerita kita kira-kira yang ditulis dalam cerita ini apa saja tadi? Kancil berlawan singa. Yang diceritakan di buku ini hewan apa ya? Kancil dengan singa. Ada lagi yang lain? Tiada. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada, apa kira-kira kau senang kau belajar atau kau mendengarkan cerita tadi atau tidak? Senang apa tidak? Senang. Kenapa paling kamu senang? Nah, jangan dikira kenapa kamu senang. Coba. Kamu kenapa kau senang? Sana, kenapa senang? Kenapa kau senang dengan itu cerita tadi? Kenapa? Karena seru. Terus kenapa? Apa di mana serunya? Di ceritanya. Ceritanya. Nah, apa yang seru ceritanya paling? Dia seru karena singa. Kenapa tadi? Tidak mau ya apa tadi? Kau pikir coba ulang. Coba. Singa akan dibodoh-bodohi ternyata dia apa tadi? Dia tahu. Oh, sehingga sangka bodoh ya. Mau dikasih bodoh-bodoh sama siapa dia? Mau dikasih bodoh-bodoh sama? Ternyata singanya tahu. Itu yang seru. Oke anak-anak, hari ini sudah cukup kita cerita, nanti lain kali akan lagi cerita yang lain. Begitu ya, kita keluar main dong. Sebelum kita keluar main, berdoa kembali. 1, 2, 3. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah. Hari ini hari semua? Sebelum kita belajar, kita membaca doa dulu ya. Doanya dibaca saja dalam hati. Ya. Doa dimulai. Selesai. Hari ini Ibu Guru akan mengajarkan cara membaca nyaring. Tapi sebelum itu, Ibu Guru akan memperlihatkan sampul buku atau kulit buku. Anak-anak lihat? Lihat. Gambar apa kira-kira yang ada di kulit buku? Kancil dan singa. Menurut kalian baguskah sampul bukunya Bu Guru? Bagus. Senangkah melihatnya? Senang. Alhamdulillah. Nah sekarang kita membaca nyaring.
Sebelum itu, Ibu Guru akan menyebutkan judul membaca nyaring dengan pengarangnya. Judul buku kita pada pagi hari ini tentang singa yang sakit. Judul bacaan hari ini tentang singa yang sakit. Pengarangnya adalah Danila Roti. Ya. Baiklah, anak-anak, dengan membaca buku ini kalian mendengarkan bacaan Ibu Guru ya. Karena sebentar saya akan tanya kalian apa yang kalian dengar tentang bacaan saya tadi. Ya, baiklah, Ibu Guru akan membacakan tentang singa yang sakit. Singa sedang sakit perut dan semua dokter di hutan mengunjunginya. Bau melukung luar biasa. Seru zebra. Berani benar kau, kata singa yang angkuh dan memukul zebra. Ya, zebra itu adalah teman-temannya harimau, teman-temannya singa. Ya, teman-temannya singa ya. Ya, teman-temannya kancil. Bau yang menyenangkan, kata kancil. Ya, lembut suaranya kancil. Kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku bodoh? Aum singa marah dan memukul kancil. Dan apa pendapatku? Tanya singa pada rubah. Rubah itu adalah temannya juga singa, temannya kancil. Bentuknya seperti anjing dia. Ya. Sayang sekali tuanku, jawab hewan yang cerdik. Hidungku sedang pilek dan aku tidak bisa mencium apa-apa. Nah, sekarang kalian telah mendengarkan Ibu Guru yang saya baca tadi. Apa saja kalian yang tidak dimengerti artinya? Kata apa saja kalian yang tidak mengerti? Apa saja? Misalnya zebra. Tahu kan ada zebra? Tidak. Zebra itu adalah binatang yang bergaris hitam. Bergaris hitam putih. Ya, hitam putih. Itu adalah zebra binatang. Temannya singa dan kancil. Ya. Apalagi masih ada? Angku. Tahu kan kata angku? Ya. Siapa yang tahu kata angku? Siapa yang tahu kata angku? Angkat tangan. Angku itu artinya sombong. Ya. Siapa yang sombong di sini? Singa. Singa, pintar. Ya. Jadi untuk itu Ibu Guru akan menanyakan siapa-siapa saja tadi teman-temannya singa. Zebra. Anjing. Harimau. Rubah. Ya. Jadi teman-temannya kancil tadi ada 4. Harimau, singa, kancil, harimau, rubah. dan zebra. Ya. Nah, sekarang siapa yang bisa mencontohkan bagaimana modelnya singa ini sakit perut? Coba berdiri. Ya, bagaimana modelnya singanya sakit perut? Tertawa kan ya? Ya. Bagaimana mukanya? Bagaimana? Coba. Ya, bagus. Duduk ya. Nah, sekarang siapa yang bisa mencontohkan kata singa? Kau pikir aku bodoh? Bagaimana modelnya? Coba. Bagaimana gerakannya? Kau pikir aku bodoh? Ayo, bagaimana modelnya? Kau pikir aku bodoh? Bagaimana
lihat Mas kalian senyum. Kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku bodoh? Ah, bagus. Jadi, baiklah, itu saja pelajaran kita tentang membaca hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah cerita dan guru yang membacakan. Nama kegiatannya adalah membaca nyaring. Jadi akan guru bacakan sebuah cerita, ya? Ya, sebelum kita membaca cerita, guru perlu memperkenalkan bukunya dulu. Oke ya. Nah, ini adalah buku dongeng dunia binatang. Di sini ada gambar apa ya? Kancil dan harimau. Oke. Di sini Kancil, harimau, dan elang. ini yang di bagian luar buku namanya adalah sampul. Ya. Sampul buku itu berisikan ilustrasi atau gambar serta judul dari isi buku, ya. Nah, sebelum Bu Guru membacakan isi cerita dongeng Kancil dan Harimau, kita perlu bersama-sama mengetahui pengarangnya. Jadi pengarangnya ada di halaman pertama. Nama pengarangnya adalah Dani Larito. Pengarangnya adalah Dani Larito. Jadi silahkan disimak baik-baik isi dari ceritanya. Ya, boleh dikasih sedikit ya. Ya, duduk yang bagus. Oke. Jangan belakangin temannya, nak. Kasih kayak setengah lingkaran tadi, tapi tetap rapat. Ini temanmu di belakang. Musasa sedikit ya. Oke, sedikit saja, nak. Duduk. Ya, duduk. Oke. Sudah ya. Kalian juga boleh sambil membaca apa yang ada di buku dan sambil membaca gambarnya ya. Guru mulai. Dengarkan baik-baik ceritanya, temukan kata yang sulit, temukan pesan dari isi cerita, dan ingat-ingat siapa tokoh dalam ceritanya dan apa yang terjadi dalam cerita. Karena setelah kegiatan membaca, kita akan bersama-sama membahas cerita ini. Oke ya? Oke, kita mulai. Cuaca siang itu cukup panas membuat Kancil kehausan. Beruntung Kancil menemukan sungai yang kecil di tepi hutan. Kancil segera meminum air sungai. Wah, segarnya, kata Kancil, merasakan nikmatnya air sungai yang masih jernih itu. Halaman selanjutnya. Kancil tidak menyadari kalau harimau memperhatikannya sejak dari tadi. Makanan sedap di depan mata, batin harimau sambil bersiap hendak menerjang Kancil. Harimau yang tampak kelaparan langsung menyerang Kancil dengan membabi buta. Kancil hanya berusaha menghindar mati-matian. Dalam satu serangan, harimau bisa membuat Kancil terdesak pada sebatang pohon. Tapi Kancil berusaha tenang dan tidak panik. Ya, kalian perhatikan Kancil dan tidak. Ini Kancil ya, sedang bersandar di pohon. Kemudian ini
harimau sedang memperhatikan si kancil. Tunggu, kamu lihat sungai kecil itu? Kata kancil sambil menunjuk sungai kecil. Tempatnya minum tadi ya. Harimau mengangguk. Tadi sewaktu aku sedang minum air sungai itu, aku melihat ada harimau selain kamu, kata kancil. Kamu pasti bohong, sahut harimau tidak percaya. Sahut itu apa ya? Sahut itu apa ya? Sahut itu Sahut itu apa ya? Ini kan ada tadi, melihat. Kamu pasti bohong, sahut harimau. Sahut itu artinya kata harimau atau jawaban harimau. Sahut itu jawaban ya, jawaban atau kata. Oke, selanjutnya, kalau kamu tidak percaya, aku akan tunjukkan kepadamu, kata kancil sambil melangkah ke tepi sungai diikuti sama harimau. Sampai di tepi sungai, lihat, lihat, ada harimau selain kamu kan? Kata kancil sambil menunjuk bayangan harimau di tepi sungai. Nih, ya. Harimau yang tidak tahu itu bayangannya sendiri merasa marah. Tanpa pikir panjang, harimau langsung menyerangnya. Akibatnya harimau masuk ke dalam sungai. Beruntung sungai dalam keadaan dangkal, sehingga harimau bisa menyelamatkan diri kembali ke tepi sungai. Ini dia, wah, harimaunya sudah basah. Oke, di tepi sungai harimau segera mencari kancil. Tapi kancil sudah pergi menjauh dari situ. Harimau tampak kesal dan marah karena dibohongi oleh kancil. Wah, mukanya marah sekali ya. Dibohongi atau tidak dibohongi? Diberikan kata-kata yang tidak benar atau ditipu ya. Oke, ya sudah selesai ceritanya. Jadi ternyata dari cerita ini kita sudah tahu bahwa kalau kita dalam masalah sebaiknya tenang dan berpikir panjang. Pikirkan solusi yang akan kita lakukan ya. Jangan kalau kita dalam masalah kita cepat marah atau cepat sedih atau cepat takut. Kita harus tetap tenang seperti kancil agar bisa selamat. Nah, dari cerita ini Bu Guru mau tanya, ada tadi tidak kalimat atau kata yang kalian tidak mengerti dari cerita? Ada. Tadi apa ya? Ada sahut. Kalau sahut itu apa? Kata-kata atau jawaban. Iya. Tolong, Bu Guru kasih contoh ya penggunaan kata sahut. Tolong menyahuti saya saat saya sebut namanya. Tolong menyahuti saya. Jadi itu maksudnya kalau disebut namanya harus menjawab. Kalau disuruh sahuti. Jadi saya tahu apa itu sahut ya? Ya. Nah, menjawab maksudnya ya. Kemudian kalau kancil sudah tahu toh? Iya. Sudah tahu. Ciri-cirinya kancil seperti apa? Warnanya Warnanya orange. orange. Badannya kurus. Kurus, kecil. Kalau harimau? Besar. Kalau lagi giginya? Tajam. Jadi itu saja ya. Senang dengan kegiatan kita hari ini. Senang. Senang apa dong? Senang. Oke. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, siapa yang bisa menirukan gayanya harimau? Coba.
Kalau harimau itu sering bagaimana? Bagaimana harimau? Coba contohkan sama-sama ya harimau. Satu saya. Bagaimana harimau? Bagaimana kancil? Biasa-biasa saja ya. Ya, jadi itu saja kegiatan membacanya di kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka buku ini karena isinya menantang. Saya suka buku ini karena isinya menarik. Saya suka buku ini karena isinya bagus.